Oh my god. Tapi bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silviani Pesari dari kelas 1G dengan NIM 202401 10810218. Saya akan mempresentasikan makalah tentang menggali makna Pancasila dalam menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan untuk memenuhi tugas mata kuliah pendidikan Pancasila dengan dosen pengampu Bapak Jedi Mutakin MPD. Langsung saja saya akan membahas tentang satu makna Pancasila dalam mencakupi keadilan sosial. Sudah kita ketahui, Pancasila adalah landasan negara Indonesia yang terdiri dari 5 sila yang terkait dan membentuk satu kesatuan. 5 sila tersebut mencakupi 1 ketuhanan yang Maha Esa, 2 kemanusiaan yang adil dan beradab, 3 persatuan Indonesia, 4 kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5 keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila berfungsi sebagai pedoman hidup bagi bangsa Indonesia untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Sila kelima yang menyebutkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menjadi landasan utama untuk mengatur distribusi kekayaan, pemerataan kesempatan, dan pemenuhan hak-hak dasar warga negara. Adapun makna Pancasila dalam menciptakan keadilan sosial adalah Pancasila sebagai dasar negara Indonesia memiliki nilai-nilai luhur yang sangat relevan dalam upaya mewujudkan keadilan sosial. Salah satu pokok dalam Pancasila adalah sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam konteks ini, Pancasila mengajarkan bahwa setiap individu berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam bidang kehidupan apapun, baik itu pendidikan, pekerjaan, kesehatan, maupun politik. Melalui sila-silanya, Pancasila juga menegaskan prinsip dasar kehidupan berbangsa, yaitu harus didasari oleh rasa persatuan dan saling menghormati. Hal ini menjadi modal utama dalam menciptakan masyarakat yang adil dan merata. Keadilan sosial dalam Pancasila bukan hanya berbicara soal pemerataan materi, tetapi juga mencakup penghargaan terhadap harkat dan martabat setiap individu sebagai manusia. Adapun beberapa contohnya, yaitu 1. Pembagian sumber daya yang merata. Setiap warga negara memiliki hak yang sama atas sumber daya alam dan kesempatan ekonomi. Ini berarti tidak ada satu kelompok pun yang mendominasi dan mengeksploitasi sumber daya negara. Contohnya, program-program pemerintah yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi, seperti bantuan sosial, subsidi, dan pembangunan infrastruktur di daerah tertinggi. 2. Akses yang sama terhadap pendidikan. Semua warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang berkualitas tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, ataupun suku. Ini penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam mengurangi kesenjangan sosial. 3. Kesehatan yang terjangkau. Setiap warga negara berhak atas layanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas. Pemerintah bertanggung jawab untuk menyediakan fasilitas kesehatan yang memadai dan program jaminan kesehatan. 4. Perlindungan hukum yang adil. Semua warga negara berada di bawah lindungan hukum yang sama. Tidak ada perlakuan istimewa ataupun diskriminasi dalam penegakan hukum. 5. Partisipasi politik yang aktif. Setiap warga negara memiliki hak kesempatan untuk ikut serta dalam proses pengambilan keputusan politik. Ini penting memastikan bahwa kebijakan pemerintah mencerminkan kepentingan seluruh rakyat. Adapun lagi contoh konkret dalam kehidupan sehari-hari. 1. Program Kartu Indonesia Pintar atau KIK.
yaitu memberikan bantuan biaya pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. 2. Program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN, menjamin akses layanan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia. 3. Pembangunan infrastruktur di daerah tertinggal, yaitu memperbaiki kualitas hidup masyarakat di daerah yang kurang berkembang. Dan yang terakhir yaitu 4. Menegakkan hukum terhadap korupsi, memastikan bahwa kekayaan negara digunakan untuk kepentingan rakyat. Dan adapun tujuan utama yaitu 1. Menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Semua warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk menciptakan kesejahteraan. 2. Mengurangi kesenjangan sosial, yaitu memastikan bahwa tidak ada kelompok masyarakat yang terpinggirkan. Dan yang terakhir 3 yaitu meningkatkan kualitas hidup seluruh rakyat untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap individu seperti pangan, sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan. Singkatnya, Pancasila mengajarkan kita untuk saling menghormati, bekerja sama, dan menciptakan kehidupan yang baik bagi semua. Keadilan sosial merupakan fondasi penting untuk membangun negara yang kuat dan bersatu. 2. Upaya mewujudkan keadilan sosial. Beberapa langkah yang dapat diambil untuk mewujudkan keadilan sosial antara lain: 1. Pemerataan pendidikan. Pendidikan yang berkualitas harus dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat, khususnya di daerah-daerah terpencil yang seringkali kekurangan fasilitas pendidikan yang memadai. 2. Perbaikan layanan kesehatan. Pemerintah perlu memastikan bahwa setiap warga negara Indonesia memiliki akses terhadap layanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau. Dan 3. Pengentasan kemiskinan. Pengentasan kemiskinan harus menjadi prioritas utama dalam memberikan layanan kerja, peluang ekonomi, serta akses terhadap kredit dan bantuan bagi mereka yang kurang mampu. Dan yang terakhir yaitu 4. Penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan akuntabel. 3. Tantangan dalam mewujudkan keadilan sosial. Dalam upaya mencapai keadilan sosial, terdapat berbagai tantangan yang harus dihadapi. 1. Ketimpangan ekonomi. Kesenjangan antara kelompok kaya dan miskin masih sangat besar. Kebijakan yang berpihak kepada rakyat kecil perlu lebih ditekankan untuk mengurangi jurang pemisah ini. 2. Korupsi. Korupsi yang melibatkan penjabat negara seringkali menghambat upaya pencapaian keadilan sosial. 3. Ketidakmerataan akses. Masih banyak daerah yang tidak memiliki akses yang cukup terhadap pendidikan, kesehatan, dan fasilitas dasar lainnya. Oleh karena itu, perlu dilakukan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia. Dari pembahasan yang saya bahas dari tadi, dapat disimpulkan, Pancasila sebagai dasar negara Indonesia memiliki makna yang sangat mendalam dalam menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Meskipun demikian, tantangan besar dalam mewujudkan keadilan sosial tetap ada, seperti ketimbangan ekonomi, korupsi, dan ketidakmerataan akses terhadap layanan dasar. Oleh karena itu, diperlukan layanan konkret dari pemerintah dan masyarakat untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, demi tercapainya keadilan sosial yang merata di seluruh Indonesia. Baik, segitu saja makalah dari menggali makna Pancasila dalam menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.